Dan kita ke informasi berikutnya, kasus penganiayaan yang menimpa seorang bos rental mobil asal Jakarta dan 3 temannya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Polisi kini menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Produser CNN Indonesia Damar Sinuko sempat menelusuri tempat kejadian perkara di Desa Sumber Soko, Sukolilo. Sejumlah fakta perihal kejadian tragis itu pun mengemuka. Simak penelusurannya dalam Di Balik Cerita. Bagi banyak masyarakat Jawa Tengah, menyebut nama Kecamatan Sukolilo di Kabupaten Pati sudah identik dengan keangkeran dan kriminalitas. Apalagi muncul peristiwa main hakim sendiri warga Sukolilo yang menewaskan Burhanis, seorang bos rental mobil asal Jakarta, dan melukai 3 rekannya pada Kamis 7 Juni lalu. Saat itu mereka berusaha mengambil mobil miliknya dari rumah seorang warga di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo. Menuju ke Desa Sumber Soko, Sukolilo bukan perkara mudah. Berada di pegunungan Kapur Utara, kita harus melewati jalanan sempit dan area hutan jati. Lokasi yang saya datangi adalah rumah Agi, warga setempat yang disebut menguasai mobil minibus milik korban Burhanis, sang bos rental. Menurut salah seorang warga, keempat korban langsung mengambil mobil di rumah Agi tanpa meminta izin penghuni rumah, tetangga, maupun ketua RT. Tindakan para korban sontak memancing emosi warga. Para korban lantas diteriaki dengan sebutan maling. Ketika diburu massa, Burhanis mengendari minibus yang diambil dari rumah AG. Sedangkan 3 rekannya menumpang minibus lain yang dibawa dari Jakarta. Saat di persimpangan Gang Desa, kedua mobil bergerak terpisah. Minibus 3 rekan Burhanis mengarah ke jalan buntu hutan, sedangkan Burhanis ke jalan utama desa. Nahas, mereka semua diadang massa dan dianiaya beramai-ramai. Ada parkir di depan situ. Nah, terus ada yang turun di situ, ambil mobil, lah terus ceritanya mau nabrak orang di sana. Oh, mau nabrak orang? Ya, mau menabrak orang di sana, terus diteriakin maling gitu, ceritanya situ. Kronologinya seperti itu. Dan mobil ini memang akhirnya jalannya menyimpang semua ya Pak? Satu ke kiri, satu ke kanan? Lah yang mobil yang di bawah itu ke kanan, yang satu mau ke kanan nggak bisa, langsung ke kiri. Di mana itu jalan buntu? Jalan buntu tuh, di... pas. Massa lantas membakar minibus milik 3 rekan Burhanis. Di titik saat ini merupakan jalan buntu di tengah hutan warga. Sehingga ketika ketiga korban yang menaiki mobil Sigra ini harus terjebak dan akhirnya dihampiri beramai-ramai oleh warga yang kemudian menghakiminya. AG, EN, dan BC dibekuk polisi. EN dan BC berperan mengejar dan mengadang mobil hingga menganiaya korban. Adapun tersangka AG berperan memukul serta melindas korban dengan sepeda motor. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada Selasa menyebut hingga saat ini total ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. 35 saksi masih diperiksa polisi. Polisi masih menyelidiki peran AG, terutama saat AG bisa mendapatkan mobil korban yang sudah dilaporkan hilang ke Polres Metro Jakarta Timur sejak Februari lalu. Sami, ibu tersangka AG, berharap anaknya dibebaskan polisi. Kami yang sepuh gitu Pak. Dia bilang benar-benar ngurusin nyata-nyata benar-benar bilang. Baik lari ini. Sebenarnya kalau kan nggak selamat sehat. Waras kan sepesan mantu kalau nggih mboten omah Pak, wonten nyata-nyata nggih mboten omah. Iya kan? Tapi harapannya Ibu Mas Aris dapat bebas gitu ya. Ini kersane insyaallah nggih cepet bebas Pak. Sementara itu Selasa pagi Camat Sukolilo membantah tudingan yang menyebut Desa Sumber Soko adalah desa penadah mobil curian. Di Rangsa tidak ada hal seperti itu. Jadi itu hanya opini dari warganet. Kasus pencurian dan penggelapan mobil rental bukan hal baru. Dari sejumlah kasus, para pelaku merupakan sindikat dengan jumlah anggota lebih dari 1 orang. Bahkan di Bali, seorang anggota kepolisian berpangkat Brigadir Kepala atau Bribka ditangkap karena terlibat penggelapan belasan mobil rental. Ridwan Hanif, YouTuber otomotif kenamaan sekaligus pemilik rental mobil menyebut, rental mobil jadi salah satu usaha yang beresiko. Kalau dulu mungkin dari penyewaan yang lepas kunci, terus juga pernah ada kejadian yang drivernya dibius atau drivernya dibuang di tengah jalan juga.
Kini kondisi kedua korban yang selamat membaik usai menjalani operasi patah tulang di RSUD Suwondo Pati pada Senin pagi. Sementara satu korban selamat lainnya sudah melewati masa kritis. Sedangkan keempat tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi pun masih memburu tersangka lain termasuk ketua RT setempat beserta putranya. Tim Liputan CNN Indonesia.